Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa bihi nasta'inu ala umurid dini wa dunya. Al-qail fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa sara ala nahjihi ila yaumiddin. Al-qail man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa zumratil muwahhidin, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang berbarokah ini, pagi yang cerah, pagi yang mana tidak lepas daripada kegiatan kita dari awal hari sampai akhir hari, tidak terlepas dari nikmatnya Allah Azza wa Jalla. Allahumma ma asbaha bi min nikmatin aw bi ahadim min khalqika fa minka wahdaka la syarikalak. Kita diberikan kesempatan, kemudahan melangkahkan kaki dari rumah kita semuanya untuk menghadiri majlis-majlis taman-taman surganya Allah Azza wa Jalla. Tidak lain tidak bukan adalah nikmat saking dumateng Allah Azza wa Jalla yang patut kita syukuri, yang mana mengaji, hadir di majelis ilmu itu adalah salah satu jalan dimudahkannya kula panjenengan sami mlebet swargane Allah Azza wa Jalla. Purun swarga boten bapak-bapak ibu, pasti purun. Sinten sing boten purun? Nggih napa nggih? Nggih. Alhamdulillah, ngapunten kula mewakili menggantikan biniabah daripada Ustadz Syihabuddin Al-Hafidh. Nami kula Anis Burhani nggih, senes Pak Gubernur Anies Baswedan. Nek niko Arab, nek niki Arab tapi Arab Tangmangu nggih. Kula tinggalipun teng Tangmangu, teng Pondok Salman Al Farisi Salman 2 teng mriko. Mugi-mugi walaupun Ustadz Syihab tidak datang, semoga apa yang kita sampaikan di majelis ini bisa memberikan manfaat kepada diri kami pribadi dan kepada panjenengan sedanten. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik sekalian yang kula hormati. Pada hari ini tanggal pinten Agustus niki Pak, ibu-ibu? 21. Tesih anget-angete kalih 17 Agustus mboten. Tesih anget nggih. Kula dhewe wau kalih Pak Camat, mantan Pak Camat Tangmau Karangpandan nika ken ngisi tentang kemerdekaan mawon ngoten. Nggih. Napa to artine kemerdekaan niku sakjanipun? Kemerdekaan niku nopo? Niki kan tesih anget dengan kemerdekaan. Kemudian apakah kita mengisinya dengan sesuatu yang bermanfaat, bentuk syukur kita kepada Allah? Makanya saya lebih cenderung tepat nopo? Mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, mempertahankan. Karena merdeka niku dari istilah bahasa Arab niku diambil dari kata al-hurriyah ataupun al-hur, kebebasan. Bukan berarti bebas kemudian nanti ketika kita mendapatkan kemerdekaan ini kan tidak lepas, tidak
perjuangannya sinten tidak lepas juga bagian daripada perjuangannya para kiai, para ulama, para santri. Yang sudah menjajah adalah bukan sebuah negara tapi sebuah syarikat VOC Belanda ataupun Jepang dan lain sebagainya. Kemudian ketika sudah hengkang dari Indonesia, apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia? Al-hurriyah, kebebasan. Kebebasan niku napa? Ini yang diartikan oleh seorang sahabat yang bernama Riba' bin Amir. Ada seorang sahabat niku dikirim waktu itu ke Raja Persia yang bernama Rustum. Sekarang negaranya napa? Negara Iran. Jenengan nek ajeng tumbas karpet, kalau karpetnya itu dibuat dari Persia, Iran, mesti kualitasnya paling top, markotop, dan harganya juga mahal. Ada harga, ada rupa, ngoten niku. Datang ke sana ternyata setiap orang yang masuk ke kerajaannya Rustum tadi, maka ada pintunya itu dibuat rendah, Pak, Bu Ibu. Jadi mboten dhuwur, normali pintu ini kan 2 meter, niki dibuat rendah supaya ketika mau hendak masuk maka menunduk. Menunduk ke siapa? Ke kaisar tadi. Riba' bin Amir ini seorang sahabat yang cerdas, jenius, Pak. Supaya tidak mau tunduk kepada manusia, maka kemudian ngampunten. Jadi melebetipun niku napa? Mundur. Jadi bukannya merunduk ke depan, tapi pripun? Mundur. Ketika mundur, kira-kira anggota tubuh mana yang dihadapkan kepada sang kaisar tadi? Butut nggih, Pak? Ekoripun lah ngoten mawon. Jadi belakangnya ngampunten, bahasanya apa? Pantat lah istilahnya ngoten, ngampunten iki. Jadi dihadapkan kepada kaisar tadi dengan apa? Ke belakang begitu. Tapi kalau ke depan kan berarti menghormati sang kaisar tadi. Kemudian masuk ke dalam. Pakaian orang Persia waktu itu kan bagus-bagus. Ternyata sahabat tadi dengan pakaian yang sederhana. Bahasanya sekarang mungkin prejengannya biasa-biasa ngoten mawon nggih. Prejengannya biasa. Diremehkan sama kaisar tadi. Kok yang diutus ini? Siapa ini katanya? Kok yang diutus enggak Sa'ad bin Abi Waqqas, komandannya daripada pimpinan perang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam misalkan ngoten. Boten. Ketika dihadapkan kemudian ditanyakan, "Majik tanah, ngopo kowe datang ke sini? Kenapa kamu datang ke sini?" Kata sahabat Riba' bin Amir mengatakan, "Ji'na linuharrira min ibadatil ibadi ilal ibad ila ibadatil ibad ila rabbil ibad." Jadi kami datang ke sini ke kaisaran jenengan untuk membebaskan manusia menyembah kepada manusia, diganti daripada menghambakan seorang hamba hanya menghambakan kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah arti kemerdekaan yang sesungguhnya. Ketika sudah tidak menyekutukan Allah Azza wa Jalla, maka itulah hakikatnya jenengan sampun merdeka. Merdeka. Oh, okay. Jadi tidak menyembah, tidak menyekutukan Allah Azza wa Jalla dengan yang lainnya, karena meyakini yang mengatur semua alam ini adalah siapa? Allah Azza wa Jalla. Tidak berdoa, tidak minta, hanya kepada Allah. Tidak menyembah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ini hakikat kemerdekaan yang sesungguhnya. Kemudian mungkin banyak ada hadis dari Rasulullah yang dianggapnya sebuah hadis. Hadisnya adalah hubbul watani minal iman. Niki
bukan hadis. Niki bukan omongan daripada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi secara hakikat, secara makna itu dibenarkan oleh syariat agama Islam kita. Jadi kita harus cinta kepada negeri. Jenengan kula sami harus cinta kepada tempat lahirin jenengan. Harus mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Karena sebagaimana juga ketika Rasulullah dikeluarkan dari kota Mekah ketika hendak hijrah ke Madinah, apa yang diucapkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu Makkah. Rasulullah itu cinta banget kepada Makkah. Kenapa cinta? Tempat lahirnya. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad. Maksudnya apa? Kota Mekah. Wa indama kharaja minha bisabab adzal musyrikin. Ketika Rasulullah diusir dari Mekah karena diganggu oleh para orang-orang musyrikin, kemudian qala mengatakan, wallahi inni a'lamu, demi Allah kata Rasulullah, a'lam, saya mengetahui dalam hati saya, annaka khairu ardillah, Mekah adalah sebaik-baik tempat bumi, khairu ardillah, sebaik-baik tempat di dunia bumi ini. Mana yang paling terbaik adalah kota Makkah, lebih tepatnya kepada Haram Makki, tanah haram. Lebih jelasnya lagi adalah Masjidil Haram. Wa uhibbuha ilallah, dan saya mencintai karena Allah. Walaula anna ahlaki akhrajuni minki ma kharajtu, kalau seandainya kok kaum musyrikin tidak mengusirku dari Mekah, niscaya saya nggak akan pernah meninggalkan Mekah menuju ke Madinah yang saat itu dinamai dengan Yathrib. Jadi cinta hubul waton minal iman itu bukan hadis, tetapi secara prakteknya maka itu dianjurkan. Bahkan Rasulullah juga mencintai Mekah. Bahkan ketika sudah hijrah ke Madinah, Rasulullah berdoa, berikanlah kami ya Allah kecintaan kami kepada Madinah sebagaimana Habib ilainal Madinah kahubbina ila Makkah au asyad. Ya Allah, berikanlah kami kecintaan kepada kota Madinah sebagaimana kecintaan kami kepada kota Makkah. Au asyad, atau bahkan lebih daripada kecintaan kami kepada Makkah. Bahkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang disebut dengan Abul Anbiya, bapaknya, sesepuhnya para nabi, dalam Al-Quran mengatakan apa? Allah berfirman yang intinya tahwi ilaihim, ketika menyebutkan kota Makkah. Buatkanlah manusia itu, jadikanlah di dalam hati-hati manusia itu condong kepada kota Makkah. Makanya sesuatu yang sangat dirindukan oleh semua manusia, semua kaum muslimin adalah pergi ke Baitullah. Jenengan budal haji, jenengan bidal umroh, bola bali terus menerus, boten bosen. Karena apa? Berkat doa Nabiullah Ibrahim alaihi assalam. Jadi selalu hatinya merindukan. Apalagi fadilah umroh di bulan Ramadan, sebagaimana kata Rasulullah, ta'dilu hajjatan ma'i, sebanding dengan haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah cinta kepada negeri, cinta kepada tanah air. Ya karena kenapa kita cinta tanah air? Apakah kita cuma cinta kepada negara Indonesia tok, Pak, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Boten. Kita cinta kepada bumi-bumi ini adalah al-ardulillah. Bumi ini adalah miliknya siapa? Allah. Yarithuha ibadiyas solihun, yang diwariskan kepada hamba-hamba orang soleh.
Jadi yang berhak untuk mewarisi bumi ini adalah siapa? Orang-orang soleh, orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah, orang yang tidak ruku, orang yang tidak sujud hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah arti daripada kemerdekaan. Seorang hamba tidak menyembah kepada seorang hamba, tetapi menghambakan kepada yang menciptakan hamba, yaitu manusia. Yang menciptakan adalah Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin wa zumratil muwahhidin, a'azzani wa azzakumullahu jami'an. Kemudian kota-kota yang disebutkan tadi, Allah menyebutkan ada Haram Mekah, ada Haram Madinah, ada Baitul Maqdis. Ya kan? Kenapa kita cinta negeri? Juga cinta kepada negara-negara yang di situ diajarkan, dianjurkan, diperintahkan oleh Nabi kita untuk mencintainya. Tetapi jangan sampai kecintaan kita kepada negeri kita, Indonesia ini, sampai membuat jarak teritorial, batas dengan saudara-saudara kita muslim yang ada di belahan bumi manapun. Contohnya dengan Malaysia. Jenengan mesti kemutan nggih. Nek ada pertandingan bola Piala AFF Indonesia Malaysia, pasti jurgan yang keluar adalah guanyang Malaysia. Nggih napa mboten? Nggih. Padahal saudara kita masih serumpun, sama-sama bahasanya Melayu, nggih toh? Melayu Karanganyar, Melayu Mojokedang, gitu, Melayu Kerjo, sana juga Melayu, serumpun, sama-sama muslim, kok urusan babalan baik kok ribut, gitu apa nggih? Nggih. Urusan babalan mesti, kalau sama Filipina gitu kayaknya biasa mawon, tapi kalau sudah ketemu sama Malaysia tuh musuh, bermangkatan seakan-akan tuh kayak mau perang sama orang kafir gitu loh Pak. Itu saudara kita. Sampai ganyang Malaysia, walaupun itu sejak zaman Soekarno gitu. Oh teniku. Jadi kecintaan kita jangan sampai kita ta'assub, jangan sampai membuat kita berlebihan ketika bukan muslim Indonesia enggak mau bersaudara. Enggak. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu adalah bersaudara. Kita bersaudara kepada sesama muslim di Indonesia. Kita juga bagaimana bersaudara dengan non-muslim yang beragama, bukan beragama Islam yang ada di Indonesia. Lihat Pancasila niku yang meletakkan, yang merumuskan sinten? Para ulama. Ketuhanan yang Maha Esa. Agama apa yang hanya mentauhidkan? Tauhid itu dari kata apa? Tauhid, mengesahkan Allah Azza wa Jalla. Ada di sila yang pertama. Sila kekalih napa nggih? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Allah ngendikaaken innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Wa idza qultum fa'dilu. Berbuat adil. Berbuat adil kepada saudara kita, kepada sanak saudara kita, kepada tetangga kita, kepada dan lain-lain sebagainya. Karena kita tidak hanya hidup itu hablum minallah saja, tetapi juga hablum minan nas. Hablum minallah, bagaimana intinya ilmu agama. Jenengan ngaji niku sebenarnya ada 3. Supaya kita tidak salah memahami, adalah inti belajar agama yang satu adalah hubungan kita dengan Allah, yaitu perkara akidah, perkara tauhid, perkara ketuhanan yang Maha Esa. Niku napa? Rukun Islam, rukun iman. Kalau masih mengatakan rukun Islam 5, mengatakan rukun iman 6, itu adalah saudara kita muslim. Kira-kira nek ada yang mengatakan rukun Islam 6, rukun iman 7, ngoten pripun? Salah napa mboten? Salah. Lah niki hal-hal yang prinsip. Hal-hal yang bisa saya sebut adalah sesuatu yang sempit. Jangan diperluas. Jadi hubungan kita dengan Allah adalah perkara akidah, perkara tauhid,
Ini adalah perkara yang sempit, jangan diperluas. Enggak apa-apa Ustadz, kita bilang aja 7 sama 8. Apa so bedone? Enggak, mboten. Ini adalah perkara yang tidak ada toleransi di dalamnya. Yang kedua adalah babul fikih. Yang kedua adalah napa? Fikih, bagaimana kita wudhu, bagaimana kita sholat. Kemudian di dalam sholat itu bagaimana atau fikih itu? Fikih itu adalah sesuatu yang sangat luas. Yang luas jangan dipersempit, yang sempit jangan diperluas. Kalau khilaf fikih itu harusnya legowo. Fikih niku jenengan punya 4 imam madhab. Ada imam, siapa yang pertama? Imam Abu Hanifah. Yang kedua Imam Malik. Yang ketiga Imam Syafi'i. Yang keempat Imam Ahmad. Mayoritas Indonesia mengikuti Imam Syafi'i dalam fikih. Selama jenengan enggak keluar dari 4 imam madhab ini, selama masih ada rujukannya dari imam 4 yang madhab ini, maka harus bisa berlapang dada, bisa bertoleransi. Contohnya ada yang kunut, ada yang tidak kunut, ya kan? Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ulama muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, mengatakan apa? Kunut itu mengerjakannya adalah sunnah, kunut subuh maksudnya. Meninggalkannya juga adalah sunnah. Jadi jenengan kunut itu mengamalkan ajaran Nabi, jenengan tidak kunut subuh itu juga mengamalkan ajaran Nabi. Sing salah mboten kunut, mboten salat subuh. Maksudnya sing mboten bidal mangkat teng masjid teng griya nggih malah tilem. Niku sing salah. Itu bab fikih nggih. Yang pertama akidah, itu perkara yang tidak ada toleransi di dalamnya. Ustaz, gimana kalau kita nyembah ke gereja seminggu, nanti gantian ke masjid seminggu? Tidak boleh. Itu perkara yang sempit. Apa yang luas? Yang sempit, jangan diperluas. Suatu ketika Rasulullah pernah ditawarkan oleh Al-Walid ibnul Mughirah, dedengkot orang kafir Quraisy. Wis apa menyiksa Nabi Muhammad dengan segala siksaan, dipersempit dakwahnya sampai diasingkan selama 3 tahun, nggak mempan. Kemudian didatangi Rasulullah, gimana kalau 1 pekan nyembah Tuhanku, nyembah berhala-berhala, kemudian gantian kita nanti nyembah Tuhanmu wahai Muhammad. Akhirnya turunlah lakum dinukum wali yadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ya. Itu perkara apa? Fikih. Jadi 1 tauhid sempit jangan diperluas. Yang kedua fikih itu luas, jangan dipersempit. Yang ketiga adalah tazkiyatun nufus, mensucikan hati kita, mensucikan hati kita. Tazkiyatun nufus itu kalau bahasa dalam ulama yang lain adalah tasawuf. Kalau dalam saudara-saudara kita dari mazhab Syafi'i mengatakan itu adalah tasawuf. Tapi kalau dari sisi yang lain itu adalah tazkiyatun nufus, sama aja artinya. Qad aflaha man zakka. Jadi membersihkan hati daripada rasa dengki, membersihkan hati dari meri, tetanggane tuku mobil anyar meri, tetanggane tuku apa meri. Itu yang harus kita napa? Bersihkan. Meri niku apa? Ketika saudara kita diberikan hafalan Quran, suaranya bagus, kemudian diberikan harta, siang malam membaca Quran, kemudian siang malam sedekah, nyah nyoh, itulah tempat yang dibolehkan untuk apa? Iri di 2 hal tadi. 1 orang ahlul Quran, yang kedua ada ahlu sedekah. Itu 2 hal tadi. Melatih diri kita untuk syukur, melatih diri kita untuk sabar, melatih dan melatih terus menerus. Jenengan hidup di dunia ini dari 0 sampai meninggal,
itu adalah semuanya latihan. Latihan bagaimana dikasih musibah, kita mengimani itu tidak lepas daripada ketentuan takdir dan kodoknya Allah Azza wa Jalla. Berat Pak. Makanya Imam Syafi'i mengatakan salah satu rukun iman itu kan yang keenam apa? Yang kelima? Kelima apa keenam? Iman kepada kodok dan qadar. La yu'minu hatta yu'mina bil qadri. Seseorang enggak disebut beriman sampai dia mengimani ketentuan Allah Azza wa Jalla. Jenengan ada mungkin dengan diberi ujian kesehatan, ada yang diberi ujian dari sisi harta, ada yang diberi ujian dari sisi anak, ada yang diberi ujian yang bermacam-macam hidup di dunia ini. Maka bagaimana kita mensucikan hati kita? Kita mengimani itu adalah datangnya dari Allah Azza wa Jalla, yang mana kita harus sanggup, harus siap konsekuensi mengimaninya, kemudian meyakininya, kemudian sabar terhadap ujian-ujian tersebut. Jadi 3 hal tadi, inti ilmu niku tadi. 1 tauhid, yang kedua fikih, yang ketiga adalah membersihkan hati, yaitu tazkiyatun nufus. Kita kembali ke kemerdekaan tadi ya Pak. Hubbul watani minal iman itu bukan hadis, tetapi fitrahnya manusia, condongnya manusia, dia cinta dengan kampung halamannya. Jenengan lahir misal di Jepang ya, jenengan di Kerjo, kira-kira kangen karo Jepang mboten? Nek mboten kangen karo Jepang, tumbas sayur jipan mawon nggih. Seakan-akan wis teko Jepang. Jenengan lahir di Surabaya, jenengan tinggal teng Karanganyar, mesti fitrahnya manusia akan apa? Rindu dengan kampung halamannya. Bagaimana Nabi kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Rindu Pak, sedih ketika diusir dari kota Mekah, kemudian ke Madinah. Madinah itu yang namanya kota Yathrib, kemudian diganti dengan Thayyibah, yang Thayyib. Kemudian diganti dengan Al-Madinah Al-Munawwarah. Di Telap itu ada masjid Pak, namanya apa Pak? Al-Madinah Al-Munawwarah. Tapi senes yang teng Madinah Munawwarah niku. Jadi 1 fitrah. Bahkan Rasulullah ketika lagi pergi berperang, ketika lagi pulang ke kampung, ke kota Madinah, kan sudah tadi berubah ya, cinta ke Mekah diganti dengan cinta Madinah. Ketika sudah melewati pembatas-pembatas kota Madinah, dulu pada perang zaman Khandaq, perang parit itu kan ada parit-paritnya, itulah batas kota Madinah. Ketika sudah kelihatan tanda-tanda batas kota Madinah itu, langsung menyegerakan Pak, kudanya ataupun ontanya dipacu, dipercepat biar segera Pak sampai kampung kota Madinah. Karena Rasulullah Allah sudah menggantikan kota Mekah dengan kota Madinah yang di dalamnya aja Masjid Nabawi. Disitulah tuh. Jadi fitrah itu kayak gitu. Terus kemudian tadi Pancasila, sila kedua, sila ketiga persatuan Indonesia. Allah mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Yang keempat napa Pak? Niki panjang, yang rata-rata nggak hafal nggih. Permusyawaratan. Intine napa? Wa amruhum syura bainahum. Kalau tak patus intine mawon. Angel Pak. Yang penting itulah indah sebenarnya. Itu yang merumuskan para ulama. Yang kelima napa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indo. Kalau seandainya hasil bumi, hasil minyak, hasil karet, hasil emas kok belum dibagi rata, belum dibagi secara adil, maka belum merdeka. Nggih napa nggih? Nggih. Hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas.
Niku merdeka apa merdeka? Dereng merdeka. Nggih. Dereng merdeka. Karena ajaran Islam untuk menyuruh berbuat adil. Bagaimana sama-sama viral, mungkin panjenengan sami sudah sama-sama menyaksikan berita di televisi, berita di YouTube, berita di media sosial, ada seorang jenderal, saya nggak nyebut loh Pak, pokoknya ada seorang jenderal membunuh ajudannya. Seorang jenderal punya ajudan ternyata 8. Umar bin Khattab itu nggak pakai ajudan Pak. Kenapa Pak? Umar bin Khattab itu disebut hakamta, adalta, aminta, summanimta. Umar bin Khattab, engkau menjadi hakim, kemudian engkau berbuat adil, kemudian engkau merasa aman. Suatu ketika datang dari Persia, datang pengen ketemu sama Khalifah Umar bin Khattab. Ternyata dicari-cari mana kantornya, kantor bupati, kantor camat, kantor niku, mboten ketemu Pak. Ketemu ini apa? Masjid Nabawi niku tesih ngagem napa? Tanah lemah. Ternyata Umar bin Khattab di siang hari tilem Pak, dengan rasa amannya. Kenapa bisa aman? Tidur pulas. Karena dia berbuat adil. Kemudian dia merasa aman, kemudian dia tertidur, nggak takut mau dibunuh siapapun karena dia berbuat apa? Adil. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Seorang jenderal punya ajudan 8, salah satunya dibunuh, sudah ditangkap, masih butuh waktu proses yang panjang untuk mengeluarkan. Apa motifnya? Merdeka apa merdeka? Merdeka, tetap merdeka Pak. Oke. Maka bagaimana hukum itu bisa sama bagi semuanya di mata ketika menjadi seorang pemimpin. Contohlah Umar bin Khattab. Suatu ketika Khalifah Marwan itu ditanya sama seorang rakyatnya, kenapa engkau nggak seperti zamannya Umar, nggak zamannya Abu Bakar kayak gitu. Ditanya, waktu Abu Bakar sama Umar menjadi khalifah, yang jadi rakyat itu saya katanya. Nah ketika saya jadi khalifah, yang jadi rakyat kamu-kamu itu katanya. Anda sekalian itu katanya. Maksudnya apa? Kebaikan seorang pemimpin itu hasil daripada kebaikan daripada rakyatnya. Rakyatnya menjadi bertakwa, iman dan takwa kepada Allah Azza wa Jalla, mensyukuri nikmatnya Allah, maka akan dihadiahkan oleh Allah dengan pemimpin yang adil. Jadi ada sebab, ada akibat. Jenengan pengen presiden yang baik, maka kita mulai dari diri kita. Mari kita mulai dari keluarga kita. Bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Insya Allah nanti akan diberikan pemimpin-pemimpin yang terbaik. Karena pemimpin itu sangat urgen dalam agama Islam ini Pak. Bahkan dalam sebuah perkataan para ulama mengatakan begini, yanzi'u bisultan malah yanzi'u bil Quran. Allah menyebut sultan, Allah menyebut Al-Quran. Jadi dengan sultan, dengan kekuasaan, itu bisa merubah sesuatu yang terkadang Al-Quran tidak bisa merubahnya. Contohnya ada kemaksiatan di kecamatan tertentu, tempat wisata, Tawangmangu lah contohnya. Misal, boten tenanan ya Pak, contoh misal. Terus ada pemimpin Pak Camat menika contohnya misal. Kemudian memberikan kebijakan dengan kebijakan tertentu melarang adanya joget-jogetan misal. Dilarang kafe-kafe ada biduan wanita, penyanyi wanita maksudnya. Kemudian mengerahkan Satpol PP untuk razia. Kira-kira kalau pakai ceramah tok, pakai mobil gitu lebih mandi pun Pak.
Satpol PP to, Pak. Nggih napa nggih? Nggih. Merdeka napa mboten? Merdeka. Nggih. Yanzi'u bisultan malah yanzi'u bil Quran. Kita ceramah, kita nasihati, ya hanya sekedar kita menyampaikan, ya kan? Tapi kalau pakai petugas, pakai kekuasaan, misal jadi gubernur Pak Anies Baswedan misalkan, ya kan? Ataupun presiden misal dari orang kerja misal, membuat kebijakan wajib bagi seluruh kaum muslimin untuk pengajian Ahad pagi. Kira-kira bludak napa mboten? Bludak. Tapi nek kalau cuman dari Kemenak atau anjuran untuk menghadiri Ahad pagi, kira-kira bludak napa mboten? Kurang bludak ya. Bludak tapi kurang bludak. Mboten. Jadi kekuasaan itu penting. Makanya kita semuanya mendekatkan diri kepada Allah, perbanyak baca Al-Quran, perbanyak mendalami agama-agama Islam, dekatkan diri kita kepada Allah, insya Allah akan diberikan pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang tidak pandang bulu, pemimpin yang rata semuanya, tajam ke semuanya, ke hukum. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Lau anna Fatimata binta Muhammadin sarikot laqata'tu yadaha." Kalau sekiranya Fatimah putri saya itu mencuri, sekiranya bukan tenanan, sekiranya mencuri, saya yang akan motong tangannya. Kira-kira ini radikal napa mboten, Pak? Mboten, niki adil, Pak. Radikal ya, Pak. Dianggap radikal ya. Mboten niki Nabi Muhammad sing sanjang senes kula. Kalau ada putrinya, bahkan mungkin kalau pemimpin itu adil, misalkan ada proyek bandara misal, tanahnya masih murah. Kalau pemimpinnya adil, pasti dia nggak akan punya tujuan-tujuan untuk pribadinya. Tanah di sekitarnya dia beli dulu misal, mboten. Kan pasti akan mahal. Itulah bagaimana keurgensi daripada seorang pemimpin. Kemudian kita hakikat kemerdekaan tadi kita ulas, yaitu apa? Bagaimana melepaskan ibadah kepada manusia, kita haturkan, kita sembahkan hanya untuk siapa? Allah Azza wa Jalla. Ada kisah lagi, satu kisah. Waktu itu ada kerajaan Mongolia menjajah mana, Pak? Baghdad. Baghdad itu teng pundi, Pak? Etane kerja napa? Teng Irak ya. Di Irak. Ketika dijajah kemudian dipanggillah rajanya, itu adalah Hulakokan, yang mana ceritanya kaum muslimin banyak yang terbunuh. Bahkan dikisahkan dalam sejarah Damaskus itu darah itu sampai selutut, Pak. Banjir, bukan banjir air tapi banjir napa? Geteh. Ketika ditanyakan kenapa, yang bertanya bukan ada anak kecil umuran SMP lah. Kalau SMA itu kan sudah dihitung anak muda. Ada anak kecil dipanggil sama kaisar, mau ditanya, ngerti dia. Kemudian dia bawa ayam sama unta. Gak tahu dibawa dalam bentuk wujud beneran atau sekedar mungkin anggota tubuhnya. Yang jelas ada ayam, ada unta. Kok yang dikirim anak kecil ini? Kan tadi pengen memanggil utusan dari kaum muslimin. Ternyata yang diutus adalah anak kecil. Kemudian anak kecil tadi ketika dibilang, kok kamu anak kecil kok malah yang diutus kok malah cuman kayak gini, katanya. Kamu kalau pengen yang besar ngomonglah sama unta. Tapi kalau pengen suaranya kenceng ngomonglah sama ayam. Kokok-kokok kan kenceng, Pak. Kemudian dia ditanya. Dia bukan bertanya, kalau yang Persia tadi kan bertanya, kenapa kamu datang ke sini? Kalau ini pertanyaan dirubah, kenapa kami kok menjajah kalian? Wes jajah malah takok deh, Pak. Kenapa kami datang kepada kalian menjajah? Kemudian dijawab, kami dijajah karena ulah kami sendiri. Kami dijajah karena kami dulu
bersatu, kemudian cerai berai. Kami dulu taat kepada Allah, kemudian jauh daripada masjid. Kami dulu rajin baca Quran, kemudian menjauhi Al-Quran. Jadi hakikatnya kenapa umat Islam dijajah? Bukan karena kuatnya penjajah, tapi karena kelemahan daripada kaum muslimin itu sendiri. Kira-kira yang jajah Indonesia niku negaranya negara Islam atau negara kafir, Pak? Belanda, Portugis, Jepang, gitu Pak. Itu adalah negara-negara bukan negara Islam. Kemudian yang memerdekakan, peran terbesar adalah santri dan para ulama. Di Ponorogo yang dikerahkan siapa? Santri, Pak. Di Ponorogo ketika ditangkap di Magelang, perundingan itu yang ketika ditipu itu, kemudian di situ ternyata bawa buku, Pak. Bukunya adalah Al-Manhajul Qawim, yaitu fikih Syafi'i, Pak. Dalam arti sampai dalam perang aja masih sempat ngajari santri-santrinya bagaimana mengajari sholat yang benar, apa itu najis, apa itu yang membatalkan wudhu dan lain sebagainya. Tapi juga tetap berjihad membela tanah air dari penjajah orang-orang kufar. Jadi kesimpulannya, kenapa kita lemah? Kenapa orang negara itu bisa menjajah? Bukan karena kuatnya penjajah, tapi karena lemahnya yang dijajah. Berarti kalau kita mau kuat, kalau kita mau merdeka, kalau kita mau tidak merdeka, kalau kita mau tidak dijajah, berarti kita kembali ke masjid-masjid Allah, ke rumah-rumahnya Allah. Berarti kita memperbanyak mendalami ilmu-ilmu agama Islam, memperbanyak membaca kalamnya Allah Azza wa Jalla, memperbanyak mendekatkan, mendengarkan, menghayati ucapan-ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah yang keluar dari lidahnya, yang keluar dari mulutnya tidak lepas dari wahyunya Allah Azza wa Jalla, bukan karangan-karangan belaka. Wahyu ghulibatir Rum, Romawi akan dikalahkan. Waktu Rasulullah sudah diangkat Nabi, apakah Romawi sudah dikalahkan? Belum. Ternyata akhirnya keduanya takluk dan nanti juga akan takluk. Kita percaya kalamullah, perkataan Allah hakun, pasti akan terjadi. Ampunten niki sudah sampai masuk jam 8. Sedikit ini yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa memberikan manfaat kepada diri kami pribadi dan kepada jamaah sekalian. Ampunten kalau ada tutur kata yang kurang sopan, kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian marilah kita syukuri, marilah kita pertahankan. Jadi jangan hanya mengisi kegiatan, apalagi kemerdekaan diisi dengan joget-joget misal. Upacara kemerdekaan malah diisi anak kecil joget-joget, kayaknya itu mboten pas. Bagaimana kita mempertahankan dengan apa? Mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla, meramaikan rumah-rumah Allah Azza wa Jalla. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.